login admin. Perbedaannya untuk login pegawai ini adalah untuk pengguna. Jadi ini dipakai untuk pegawai yang membuat SKP yang akan dinilai dan dipergunakan untuk pejabat penilai. Nah, untuk sedangkan login admin adalah untuk sebagai pengelola SKP. Jadi admin ini bertugas untuk mengupdate setiap perubahan data yang terjadi pada PNS tersebut. Misalkan ada perubahan data di jabatan, pangkat, unit kerja, misalkan mengalami mutasi, dan pejabat penilainya. Jadi nanti apabila ada perubahan yang baik itu bersifat itu mutasi di internal maupun di tingkat universitas, untuk disampaikan di bagian kepegawaian agar bisa ditindaklanjuti oleh admin untuk mengupdate data Bapak Ibu, sehingga data yang disajikan pada ESKP itu adalah data yang sudah terupdate terkini. Oke, tadi sudah disampaikan untuk masing-masing PNS untuk loginnya itu menggunakan NIP masing-masing dan passwordnya itu berupa password default, di mana nanti bisa diubah sesuai dengan keinginannya sendiri setelah bisa login untuk pertama kali. Oke, tadi timelinenya juga sudah disampaikan oleh Pak Irfan bahwa setiap tahunnya itu kita melakukan hal yang sama, cuma yang berbeda di bulan Januari dan Desember. Ada 3 kegiatan yang membedakan di bulan Januari sama dengan di bulan Desember itu kerjaan kita sama, cuma karena ada mutasi kemungkinan kegiatan kita di bulan Februari dengan November sampai dengan Desember misalkan kita mengalami mutasi di bulan September, nah kita membuat rencana kerja lagi baru di bulan September gitu. Kalau tidak ada mutasi, mengalami mutasi, mungkin kegiatan kita sama untuk setiap tahunnya. Oke. Kegiatan dalam SKP sebenarnya terdiri dari 6, yaitu membuat rencana kerja. Setelah rencana kerja disetujui, baru kita mengisi logbook harian. Terus setiap akhir bulan kita bisa melihat apakah rencana kita sama dengan capaian itu sudah sama atau jauh pencapaiannya. Nah, di sini kita bisa menggunakan adendum ini. Yang keempat, pengajuan realisasi. Ini untuk mengajukan penilaian kualitas kinerja kita kepada pimpinan. Yang kelima adalah penilaian prestasi kerja PPK. Nah, ini login pegawai. Tadi kita login dengan NIP dan password default tadi, ya. Kalau sudah login, nanti menunya seperti ini tampilan awalnya, yaitu di sini ada beranda, ada SKP dan berlaku kerja, log harian, bantuan, pengaturan, logout. Nah, pastikan Bapak Ibu login itu atas nama Bapak Ibu sendiri. Takutnya ketika Bapak Ibu login dengan NIP, Bapak Ibu ternyata yang muncul nama orang lain. Jadi Bapak Ibu bisa melaporkan ke bagian kepegawaian untuk bisa diubah. Nah, sebelum untuk membuat rencana, Bapak Ibu silakan untuk membuat periode tahunnya. Misalkan kita mau membuat rencana SKP tahun 2021, kita pilih dulu tahunnya tahun 2021 dengan durasi yaitu normalnya itu Januari sampai dengan Desember 2021. Itu normalnya kalau tidak pernah mengalami mutasi, ya kita buat dalam 1 tahun seperti itu. Untuk unit kerja dan jabatan kita harus mengecek memastikan kalau jabatan itu sudah benar. Setelah itu baru kita klik set. Apabila cuma memilih tahun dan durasi, itu tidak akan mengubah tampilan data kita pada waktu muncul. Jadi harus di-set dulu agar data yang muncul adalah data terupdate, terbaru. Setelah itu, ini ada menu di bawah ini ya untuk
Nah, memilih pintas di bawah ini ada data pegawai, rencana SKP, realisasi SKP, harian itu ada di menu SKP dan perilaku kerja. Nah, ini menu cepat. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mengset untuk SKP tahunan Bapak Ibu, nah langkah yang pertama adalah mengecek data kepegawaian Bapak Ibu. Jadi memastikan bahwa di sini nama, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan adalah sudah valid benar. Nah, setelah itu adalah pejabat penilai. Pejabat penilai ini kan tadi sudah di-set di tahun 2021. Tahun sebelumnya untuk staf itu kan di bawahnya kasub. Akhirnya terus naik hierarki ke kabak. Nah, karena ada perubahan jabatan struktural menjadi JFT, akhirnya kan ada yang petugas pejabat JFT yang dikasih tugas tambahan sebagai koordinator. Nah, berdasarkan arahan dari sosialisasi kemarin yang kita dapatkan, untuk pendelegasian penilaian ini bisa diberikan kepada koordinator. Jadi, misalkan ini Muhammad Furqon ini kan di bagian kepegawaian dan koordinatornya adalah Mbak Ade Harda, jadi pejabat penilaiannya adalah Mbak Ade Harda. Tetapi untuk pejabat penandatangannya itu sesuai dengan jabatan struktural yang ada, yaitu Biro 2 dan naik ke pejabat atasannya yaitu Buarek 2. Gitu. Begitupun juga dengan di fakultas sama, misalkan dia itu staf di bagian keuangan dan kepegawaian, nanti yang pejabat penilainya adalah koordinatornya yang ditunjuk di fakultas tersebut, dan pejabat penandatangannya adalah Wadik 2, dan atasan pejabat penandatangan adalah dekan. Gitu nggih. Oke, saya lanjut nih Bapak Ibu. Nah, untuk pejabat rata. Pejabat dari rata ini adalah untuk pejabat struktural di mana diisikan apabila staf hasil capaian yang dicapai staf itu akan mempengaruhi pejabat struktural di atasnya. Jadi tadi karena itu tadi Muhammad Furqon itu kan di bagian kepegawaian dan di atasnya itu kan ada di bawahnya Biro 2. Jadi apa yang dicapai oleh Muhammad Furqon itu nanti akan mempengaruhi pejabat eselon di atasnya yaitu Biro 2. Kalau untuk di fakultas untuk pejabat ratanya ini kita kosongkan karena untuk atasannya lagi itu adalah JFT yaitu fungsional tertentu dosen. Jadi apa yang dicapai oleh staf fungsional umum dan yang JFT tertentu yang fungsional tertentu itu tidak akan mempengaruhi nilai capaian daripada SKP-nya dosen. Jadi dikosongkan untuk pejabat ratanya ini. Oke. Nah, ini saya hanya mencoba untuk menampilkan ini ya rencana SKP nggih. Kita kalau misalkan data pegawai sudah benar, sudah valid, sudah dipastikan itu nggih. Nah, baru kita beralih ke rencana kerja. Rencana kerja ini bisa diakses juga di SKP dan perilaku kerja di modulnya di menu itu. Kalau misalkan sudah diklik rencana kerja itu, maka ketampilannya akan seperti ini. Nanti saya coba pakai aplikasi juga. Ini saya sampaikan slide-nya biar tahu dulu langkah-langkahnya, baru saya pakai aplikasi. Oke, ini tadi di set untuk masa penilaiannya. Pastikan jabatan kegiatan ya uraian jabatannya itu adalah sesuai dengan jabatan kita. Nah, ini sudah muncul, misalkan jabatan kita sudah di set itu langsung muncul uraian tugasnya itu sudah muncul di sistem. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mengetik ulang. Nah, untuk kuantitas dan waktu ini bisa diisikan apabila Bapak Ibu sudah mengklik buat rencana. Nah, buat rencana ini itu tombol ini hanya bisa diklik cuma satu kali dalam 1 tahun kalau tidak ada mutasi. Misalkan ini normalnya itu bisa diklik cuma 1 kali, setelah diklik 1 kali tombol ini akan hilang. Jadi setelah diklik 1 kali nanti langsung ke ini munculnya, bisa formulirnya ini bisa diisi.
formulirnya ini bisa diisi. Nah, ini ada beberapa aksi daripada fungsi tombol ini ya. Untuk tombol plus itu untuk menambahkan, misalkan kita mau membuat target. Sedangkan tanda titik-titik ini, titik 3 ini untuk mengubah kalimat. Misalkan ada titik-titik di sana, kita melengkapi. Kayak menyiapkan bahan instrumen pelaksanaan pengumpulan data kepegawaian di lingkungan titik-titik sesuai dengan, nah titik-titik ini bisa diisi dengan misalkan di lingkungan fakultas MIPA atau fakultas pertanian. Nah, kalau ada titik-titik itu bisa menggunakan tombol titik 3. Kalau untuk memulihkan kembali pakai tombol Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan membuat rencana kerja, kita bisa klik tanda plusnya itu. Nah, nanti muncul seperti ini SKP lanjutan. Nah, coba saya pakai aplikasi nih Bapak Ibu sebentar. Saya login pakai NIP saya nggih. 4 2 SKP 1 2 3 4 5. Ini saya sudah login pakai nama akun saya sendiri. Nah, di sini saya set dulu tahunnya. Saya bikin yang tahun untuk uji coba saya pakai 2020 saja nih Bapak Ibu. Nah, kita set. Habis itu kita klik tadi itu rencana SKP. Untuk ke data insya Allah sudah benar. Nah, nilai rencana SKP. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, tadi kan di sini ada menu buat rencana. Nah, karena pernah sudah saya klik satu kali, maka menu tombol itu sudah hilang. Jadi akhirnya muncul langsung ke pengisian formulir rencana SKP. Nah, di sini saya coba untuk memberi contoh cara membuat rencana SKP. Jadi rencana SKP ini, misalkan saya mentargetkan di bulan Januari, itu urutan jabatan menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan data. Saya klik di sini, tombol aksi ini ya yang plus. Nah, di sini saya menentukan misalkan bulan Januari. Saya misalkan uraiannya ini sama, tinggal diklik yang warna hijau ini. Nah, ini otomatis akan muncul di bawahnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mengetik. Tapi kalau misalkan uraiannya tidak sama, Bapak Ibu bisa mengetikkan di sini. Nah, misalkan saya menargetkan ini satu dokumen. Nah, di sini keterangan ini digunakan apabila untuk menjelaskan secara spesifik pekerjaan Bapak Ibu. Misalkan ini menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan data mutasi, pangkat atau pemberhentian dan urusan kepegawaian. Misalkan saya ini membuat karena menikah pakai aplikasi Bu, menyiapkan daftar nominatif. Kenapa Bu sambil lalu mangkuk? Kenapa Bu undangan Bu? Misalkan nah ini saya simpan. Karena nah ini akan ada notifikasi berhasil target untuk bulan Januari telah tersimpan. Nah, begitu setelah tersimpan baru Bapak Ibu bisa melanjutkan di bulan berikutnya, di bulan Februari misalkan. Itu satu. Misalkan saya menyiapkan satu dokumen. Nah, ini keterangannya di sini misalkan saya menyiapkan data PNS yang pensiun per April Januari 2000.
Ini saya simpan lagi. Nah, setelah menyimpan akan bisa melanjutkan lagi sampai anak lo lagi ditakin itu kemarin nemukan satu lima desa bentar lagi saja. Kita bisa membuat rencana kerja selama bulan mulai Januari sampai ini. Nah, untuk melihatnya bisa diklik di rincian kegiatan. Nah, ini sudah tersimpan Januari. Saya targetkan untuk ini satu dokumen, untuk di bulan Februari satu dokumen. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu, selama rencana kerja Bapak Ibu belum diajukan, Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk mengeditnya atau menghapusnya dengan aksi ini. Bapak Ibu masih bisa untuk mengedit atau menghapus. Misalkan dikira oh ternyata kok ya kayaknya nggak ada deh ini, sebelum diajukan bisa diubah. Dan setelah misalkan Bapak Ibu merasa ini ini sudah fit, baru nanti Bapak Ibu bisa klik ajukan rencana. Halo, masih mengikuti? Halo. Antik ngikuti SKP. Halo, tertutup Pak. Oke. Oke, sudah jelas ya. Untuk melihat rincian target tiap bulannya bisa dilihat, diklik ini Bu, rincian kegiatan. Ini diklik tombolnya. Oke. Sudah ya. Nah, ini yang mana? Oh iya, nggak muncul kalau di sini, nggak muncul Mas. Nah, udah ya, ini sudah untuk ini sudah jelas insya Allah nggih. Coba saya kembali lagi ke slide saya sebelumnya. Yes. Iya. Nah, tadi ini sudah saya praktekkan ya Bapak Ibu, yang ini sudah saya praktekkan lewat aplikasi. Jadi bisa tadi ini di sini adalah uraian jabatan kita, dan ini adalah bulan yang kita targetkan. Dan ini misalkan aktivitasnya adalah sama dengan uraian jabatan, tinggal diklik di sini tadi itu. Nah, jumlah outputnya adalah kita mau mentargetkan berapa satuan berkas, atau satuannya ini adalah satuan hasil kerja kita. Bisa berkas, bisa dokumen, bisa data, atau bisa apa, tergantung masing-masing uraian jabatan kita. Nah, keterangannya ini adalah untuk membuat Nah, untuk keterangan ini dipakai untuk membuat uraian secara spesifik tadi itu. Misalkan di sana kan bunyinya secara umum untuk uraian jabatannya. Nah, ini untuk lebih spesifiknya di sini. Oke. Tadi itu ya untuk SKP, membuat rencana SKP-nya. Nah, ini misalkan tadi sudah mengajukan SKP. Tadi diklik ajukan SKP-nya, tadi sudah, kalau misalkan sudah diajukan, kalau selama belum disetujui oleh pejabat penilai, kita masih bisa untuk membatalkan pengajuan rencana kita. Jadi masih diberi kesempatan lagi untuk membatalkan pengajuan rencana apabila ada perubahan, selama itu belum disetujui oleh pejabat penilai. Nah, setelah kita membuat rencana SKP kita, rencana kerja, nah itu kita bisa mencetak rencana kerja kita untuk sebagai arsip sementara dan memintakan tanda tangan untuk pejabat yang berwenang. Jadi ini nanti diklik untuk di tombol cetak rencananya, ditentukan marginnya, marginnya berapanya itu ditentukan, kiranya itu tampilannya bisa cantik. Nah, setelah
kita klik tombol cetak rencana akan muncul sasaran kinerja dalam 1 tahun seperti ini. Nah, ini masih berupa contoh, jadi enggak dalam cuma uraian tugasnya cuma 1. Nah, ini log hariannya Bu. Kalau sudah rencana kerjanya sudah di ACC sama pejabat atasan, kita baru bisa mengisi log harian. Nah, log hariannya itu ada di menu log harian. Habis itu kita set dulu seperti tadi SKP kita. Setelah itu baru kita klik tambah, misalkan di bulan kita klik tambah di sini. Nah, coba saya pakai ini pakai aplikasi. Kalau misalkan sudah ditambah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Jadi ada tanggal di situ, pilih uraiannya yang mau dikerjakan itu apa, kuantitasnya itu berapa, satuannya itu apa. Nah, di sini ada pilihan opsional akumulasi output. Nah, di sini fungsinya apa? Misalkan begini Bapak Ibu. Di sini kan ketika pilih harian itu kan muncul output bulan. Target satu, misalkan di sini ada sudah muncul target 1 dokumen, terrealisasi 1 dokumen. Nah, akumulasinya masih kosong. Nah, di sini misalkan kita mengerjakan sesuatu dan uraian jabatan tersebut ternyata sudah memenuhi target, sudah terrealisasi, dan agar tidak melebihi dari sasaran, Bapak Ibu bisa tidak mengeklik ini akumulasi output. Tapi misalkan kalau Bapak Ibu ternyata itu dimasukkan dalam akumulasi pencapaian target, ini harus diklik. Kalau ini nggak diklik, ini nggak akan dihitung sebagai pencapaian. Nah, keterangan sama tadi hanya untuk menerangkan secara spesifik pekerjaan kita, habis itu simpan. Oke, saya coba untuk mencoba aplikasi log harian Ujiannya itu kan berputarnya iya, apa ini orang-orang yang itu iya sebentar. Ini saya mencoba login sebagai Muhammad Furqon ya Bapak Ibu, karena di tahun 2020 yang bersangkutan sudah pernah membuat rencana kerja. Jadi selama rencana kerja belum di approval sama pejabat penilai, kita kan nggak bisa bikin. Nah, ini saya mencoba punyanya Mas Furqon ini. Nah, tadi kalau rencana kerja kita sudah di ACC, kita baru bisa mengisi logbook harian. Nah, ini saya sudah ngeklik logbook harian, akan muncul tadi masa durasi itu kan kalau normalnya Januari sampai Desember, karena ini Mas Furqon mutasi di bagian kepegawaian mulainya bulan September, maka yang akan muncul bulan ini, karena saya ngesetnya itu di bulan September ini. Bisa klik tombol tambah data, muncul tanggalnya, Bapak Ibu mau mengisi di hari bulan apa dan tanggal berapa. Ini, misalkan saya pilih tanggal 8 Desember 2020. Nah, saya pilih klik uraian, misalkan saya ini memilih menginput data mutasi. Nah, ini kalau cuma diklik 1 kali tidak mau Bapak Ibu, jadi harus ngekliknya 2 kali, baru ini masuk.
Nah, di sini ketika saya pilih urean, karena Mas Burkon memang sudah bikin logbooknya, jadi ini akan terakumulasi untuk target, realisasinya berapa, terus akumulasi dokumennya berapa. Nah, misalkan saya ini menambahkan lagi, misalkan ini satu dokumen, karena sudah menghasilkan satu dokumen. Karena ini sudah terrealisasi semua, jadi apa yang saya kerjakan pada saat ini sama ini saya klik agar tidak terhitung sebagai capaian. Jadi ini saya biarkan. Kalau misalkan ini belum terpenuhi Bapak Ibu, misalkan di sini masih terrealisasi 3, ini saya tambahkan, saya klik di sini. Otomatis nanti ini akan menambah capaian kita. Karena ini sudah terrealisasi, ini saya biarkan saja. Nah, ini saya tambahkan keterangan secara spesifik tadi itu pekerjaan kita yang kita kerjakan. Misalkan ini tadi menginput data mutasi, pangkat, pemberhentian, urusan kepegawaian dan lainnya, pengolahan data. Misalkan saya menginput data pensiun di SAPK. Nah, saya simpan. Habis itu diklik simpan. Nah, nanti logbook harian ini pun juga harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsungnya untuk memvalidasi benar tidak pegawai tersebut mengerjakan itu, begitu nggih. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bertanya, misalkan di bulan September ini kan ada sudah terakumulasi 20 hari kerja, tetapi kenapa logbook hariannya bisa 27 hari, 27 log harian misalkan totalnya. Nah, ini bukan menunjukkan jumlah hari, tapi ini menunjukkan jumlah kegiatan logbooknya. Jadi kalau untuk melihatnya Bapak Ibu bisa melihat ini diklik. Nah, ini akan muncul misalkan di bulan September tanggal 1 ini Mas Burkon mengerjakan ini. Nah, ini dalam 1 hari 1 logbook. Oke, 1 hari 1 logbook ini. Nah, bisa dalam 1 hari lebih dari 1 logbook. Nah, misalkan ini saya di tanggal 30, ini Mas Burkon bisa mengerjakan 4 logbook. Bisa menginputkan 4 logbook. Nah, makanya tadi muncul di data tadi. Di sini meskipun di sini ada 22 hari terisi, tetapi jumlah logbooknya adalah 27. Nah, itu mungkin Bapak Ibu nanti kok banyak ya, kita kan cuma 21 hari. Jadi logbook harian itu tidak terkunci pada 1 hari 1 logbook. Bisa 1 hari bisa lebih dari 1 logbook. Ya Bapak Ibu. Oke. Untuk logbook hariannya mungkin sudah jelas ya. Untuk ini saya lanjut ke slide lagi. Ini yang logbook harian tadi itu sudah bisa diisi tadi. Sudah diberi contoh aplikasinya. Nah, tadi itu kalau kita mau melihat aktivitas log harian kita tadi diklik ini tadinya Ibu. Nah, nanti ini log harian kita ini masih bisa kita edit, kita hapus. Misalkan kita ingin mengubahnya. Mencetak log harian, nah itu ada di menu cetak log harian. Nanti ini dimintakan tanda tangan oleh sebagai arsip kita. Ketika kita mau meminta tanda tangan bulanan, misalkan pejabat penilai minta buktinya misalkan. Coba lihat log hariannya. Kalau lihat di sistem kan mungkin ini nah bisa dicetakkan di sini sebagai bahan untuk meminta penilaian bulanan kita. Nah, ini kita memasuki adendum. Menu adendum ini digunakan ketika kita mengajukan perubahan rencana SKP kita, di mana ada perbedaan antara sasaran dengan capaian kita. Selama itu karena faktor eksternal, kita bisa melakukan adendum. Nah, adendum itu ada di menu SKP dan perilaku kerja. Tinggal klik adendumnya, nanti akan muncul formulir pengajuan adendum seperti ini. Nanti mana yang mau kita adendum,
itu untuk melihatnya bisa diklik di rincian kegiatan. Nah, di adendum ini ada menu aksi, menu edit, dan menu buang. Kita nanti coba praktek ya untuk adendum ini ya Bapak Ibu biar nggak bingung juga. Nah, coba ini. Coba saya praktek. Maaf saya slide-nya pindah-pindah karena kita menggunakan kalau bisa aplikasi biar Bapak Ibu juga bisa langsung melihat. Nah, ini kita coba untuk adendum ya Bapak Ibu. Masuk menu adendum. Untuk melihatnya tadi seperti yang saya sampaikan, untuk melihat mana yang perlu di adendum ini kalau seperti ini kan nggak kelihatan nggih. Diklik dulu rincian kegiatannya. Nah, habis itu kita lihat mana yang terrealisasi dan mana yang belum. Misalkan ini menyiapkan bahan pelaksanaan ini. Itu ternyata kita kan menargetkan ada 2, ternyata baru 1 yang yang dicapai. Nah, di sini kita bisa edit atau buang, misalkan kalau memang tidak ada bisa dibuang. Nah, ini karena mencapai 1 kita coba edit. Nah, ini proses adendum, pengajuan adendum seperti ini. Nah, tadi kan kita menargetkan 2, kita jadiin 1. Alasannya kenapa? Misalkan karena faktor eksternal mungkin ternyata PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat, misalkan ada beberapa yang tidak memenuhi. Kita simpan. Nah, ini berarti untuk adendum ini formulirnya sudah kita kirim ke atasan langsungnya, dan untuk perubahan rencana kita itu harus menunggu persetujuan dari atasan langsungnya baru rencana kerja kita akan berubah. Kalau tidak itu tergantung dari atasan langsungnya ini. Kalau misalkan ada beberapa faktor yang belum memungkinkan untuk disetujui adendum atau tidak, itu bisa dikomunikasikan dengan atasannya. Oke. Setelah adendum misalkan kita sudah disetujui Bapak Ibu, kita mengajukan realisasi kinerja kita. Jadi ini disampaikan setelah 1 bulan berjalan kita bisa menghitung realisasi kita. Nah, ini bisa diisi di realisasi per bulan ini, kita klik. Nah, kita tentukan realisasi kita misalkan di bulan Januari. Ini punya Mas Furqan kan di September tadi saya klik, saya proses, diklik proses. Nah, isikan realisasinya. Di sini diklik aksi di sini realisasi. Nah, di sini kita menginputkan, misalkan targetnya kita 3, misalkan kita mencapai 3, ya kita inputkan 3. Nah, kualitas outputnya ini kita yang mengajukan. Misalkan tidak banyak salah atau selalu tepat waktu selesainya, misalnya kita mengajukan nilai 95 mungkin ya. Ini adalah proposal kita, PS diajukan 95, itu bisa di ACC mungkin 90 atau 80 atau bagaimana tergantung untuk atasan penilainya. Misalkan kita kasih kualitas outputnya kita mengusulkan 95, itu kita simpan. Nanti akan muncul notifikasi sukses, realisasi berhasil disimpan. Nah, seperti itu terus sampai semua kegiatan kita, unsur kegiatan kita ini yang kita targetkan itu kita inputkan.
Gitu. Oke. Kembali ke slide. Mana tadi Mas? Adendum insya Allah udah jelas ya. Tadi pengajuan capaian realisasi tadi juga sudah kita praktekkan. Nah, apabila Bapak Ibu itu dalam 1 bulan belum memenuhi hari kerja yang ditentukan logbook hariannya, maka tidak akan bisa beralih ke bulan berikutnya. Jadi harus mengisi dulu logbook di bulan, misalkan di bulan September tadi belum terisi penuh, makanya Bapak Ibu harus mengisi dulu, baru bisa melanjutkan di bulan Oktober. Tuh. Pengajuan capaian realisasi juga tadi sudah dipraktekkan. Nah, cara mencetak capaian kerja bulanan. Nah, ini tadi kalau sudah mengajukan realisasi setiap bulannya di awal bulan berikutnya, Bapak Ibu bisa mencetak nilai bulan. Cetak nilai bulan ini gunanya untuk dasar pembayaran tukin kita setiap bulan. Jadi kalau dulu itu kita menggunakan nilai SKP berdasarkan semester untuk pembayaran tukin semester berikutnya, untuk SKP ini kita berdasarkan SKP bulanan kita. Jadi nanti selama 1 bulan bisa dilihat hasil kerja kita. Jadi itu yang akan didasarkan pembayaran tukin. Pengajuan nilai tambahan dan kreativitas ini tadi sudah disampaikan Pak Irfan, yaitu untuk tugas tambahan yang di luar tupoksi jabatan tersebut. Misalkan dia itu mempunyai tugas tambahan, misalkan sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa, satu kegiatan akan mendapatkan poin 1. Ini akan mendapatkan nilai poin 1. Terus misalkan dia lebih dari 3 akan menambahkan lagi poin 1 lagi, begitu seterusnya. Dan mencetak SKP tahunan. Setelah di akhir tahun nanti kita akan mencetak SKP secara keseluruhan. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk penilaian kinerja kita, nanti kan yang menentukan adalah pejabat penilai. Nah, pejabat penilai ini bisa menentukan nilai daripada masing-masing pegawainya berdasarkan hasil kinerjanya, dilihat apakah dia disiplin apa tidak, jadi dinilai secara objektif. Nah, seorang pegawai pun juga bisa bisa mengajukan keberatan jika nilainya itu ternyata tidak sesuai seperti yang diinginkan. Misalkan di sini saya mencoba punyanya Mas Furkon, misalkan dinilai saya coba untuk melihat apakah saya sudah dinilai apa belum cetak ini penilaian prestasi kerja. Nah, akan muncul seperti DP3 itu. Nah, misalkan di sini ini masih belum dinilai. Misalkan kita ada tidak puas dengan nilai yang kita peroleh, kita bisa mengajukan keberatan. Nah, keberatan itu di sini Bapak Ibu, di SKP dan perilaku kerja, dinilai prestasi kerja. Nah, di sini ada, silakan tentukan tanggal ini, tanggal keberatan. Misalkan kita keberatan, isi keberatannya apa, terus nanti berjenjang seperti itu.
Nah, kalau sudah disetujui sama-sama PNS-nya yang dinilai juga setuju, pejabat penilainya juga sudah setuju, bisa mencetak SKP tahunannya. Nah, ini ada finalisasi daripada SKP ini. Mungkin itu aplikasi dari Login Pegawai yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dibantu yang lain. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Demikianlah Bapak Ibu paparan tentang ESKP dari awal sampai akhir. Sesi selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya pertama. Mohon dituliskan di room chat guys, karena menghindari suara yang gaduh, damai, sehingga dituliskan di room chat. Akan kami jawab 3 pertanyaan pertama. Silakan Bapak Ibu. Sekarang bisa nggak menyatu? Saya Mas Budi. Ya Pak, monggo silakan Bapak. Oke. Pertanyaan pertama dari Bapak Adi Supriyono, FIB. Apakah uraian tugas sudah ditetapkan dan tidak boleh dirubah? Mohon maaf Pak Adi. Halo. Oke, langsung Pak Adi, langsung sudah. Oke. Pertanyaannya sudah di room chat, sudah kami bacakan dan akan kami bantu jawab, oke Pak? Saya belum Mbak Ade. Saya belum pertanyaan Mbak Ade. Oke, Mas Novan ya, Mas Novan, apakah uraian tugas sudah ditetapkan dan tidak boleh dirubah? Sebentar Mas. Pertanyaan Pak Adi bukan merchant Mbak, mau langsung itu Mbak. Pak Budi, Pak Adi Langsung. langsung cara langsung Pak. Mau tanya secara langsung gitu Pak ya? Iya Mas Budi. Silakan Pak. Oke. Silakan. Oke. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk semuanya, jadi terkait dengan jabatan kita yang baru sebagai pejabat fungsional Mas Budi dan Mas Irfan, apakah uraian kegiatan ini juga sudah terinput kepada rincian kegiatan yang sudah seperti tadi Mbak Laki menyampaikan? Itu yang pertama. Jadi karena itu tadi kita kuncinya bahwa kita tadi kalau Mbak Laki sudah ada rincian kegiatan seperti itulah. Apakah kita yang sekarang sebagai pejabat fungsional, apakah juga uraian kegiatan juga sudah terinput ke dalam sistem? Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Adi, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira mewakili teman-teman yang lain, CFT hasil dari penyetaraan, sedikit bercerita bahwa ketika SKP ini disusun di awal, sebenarnya jabatan yang kita masukkan waktu itu adalah jabatan struktural, karena prosesnya adalah kita mulai pada sekitar bulan September, di mana kita posisi masih ada eselon 3 dan 4. Tetapi di akhir Desember atau tepatnya di awal Januari, kita diminta untuk merubah semua susunan struktur uraian tugas yang ada di SKP terkait dengan adanya penyetaraan JA ke JF, Bapak. Jadi itu kenapa akhirnya program ESKP ini pun agak terdelay sebentar, karena memang kami diminta dalam waktu 1 minggu untuk menginput ulang semua uraian tugas. Kembali dengan ke pertanyaan Bapak tadi, apakah seluruh jabatan, uraian jabatan maksudnya sudah sesuai dengan jabatan masing-masing, baik itu yang JFU maupun yang JF?
ketika kita masuk ke ESKP dengan identitas kita, maka secara otomatis akan muncul uraian jabatan sesuai dengan jabatan kita, Pak. Jadi ketika Pak Adi nanti login di ESKP, maka jawaban Pak Adi sebagai analis kepegawaian ahli madya akan muncul beserta uraian tugasnya. Jadi uraian tugas yang muncul adalah uraian tugas pada jabatan fungsionalnya. Sehingga nanti untuk menyusun ESKP, maka pilihan dari uraian tugas adalah uraian tugas yang ada di JF. Kami tahu maksudnya, Pak, bahwa bagaimana dengan kondisi bahwa saat ini kita ditugaskan sebagai koordinator. Seperti itu. Jadi memang kemarin itu juga kita tanyakan, ternyata ini memang tidak terjadi hanya di kita, tetapi di berbagai universitas yang memang saat ini posisinya sama dengan kita. Strukturnya sudah nggak ada, tetapi masih tugas-tugas atau fungsi-fungsinya masih terkait dengan tusi-tusi struktural seperti itu. Yang perlu kami sampaikan di sini, dari uraian tugas yang ada di list nantinya, tidak semua harus dimasukkan, Bapak. Jadi dipilih, tentu saja nanti ini juga ada komunikasi dengan atasan langsung, dipilih sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan atau sesuai dengan program lembaga pada tahun itu. Jadi misalnya ada 50 uraian tugas, maka mungkin kita ngambil 20, kemudian kita ajukan ke pimpinan melalui sistem, kemudian pimpinan meng-approve, maka disitulah nanti pada tahun itu uraian tugas 20 uraian tugas itu menjadi rencana kerja kita. Sedangkan untuk realisasinya ini nanti merupakan realisasi dari capaian kinerja memang, capaian uraian tugas masing-masing, Mbak, memang. Apakah itu dalam bentuk satu laporan, kemudian satu dokumen dan sebagainya, itu memang tergantung pada jenis uraian tugas yang kita pilih. Tetapi untuk logbook tidak harus sesuai dengan uraian tugas, Pak. Jadi intinya logbook itu apapun yang kita kerjakan pada saat pada hari itu. Artinya misalnya pada bulan Januari pada tanggal 4 kemarin misalnya kita mengerjakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan uraian tugas yang kita susun pada bulan Januari, itu sebenarnya tidak apa-apa, Pak. Cuman memang idealnya semua hal yang kita kerjakan itu ada keterkaitannya dengan uraian tugas sesuai dengan jabatan kita. Tetapi untuk menghargai semua aktivitas yang kita laksanakan terkait dengan kinerja kita, maka semua bisa kita masukkan ke logbook. Baik itu terkait maupun tidak. Cuman nanti kalau memang ada kaitan dengan uraian tugas, kita nanti bisa restate lagi uraian tugas kita seperti yang dijelaskan oleh Mbak Larki tadi. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan kinerja kita, maka kita kosongi gitu aja. Seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan dari bulan ke bulan sampai di akhir Desember. Kemarin kita tetap meminta arahan dari kementerian bagaimana seharusnya, karena memang jabatan fungsional ini punya tusi tersendiri. Ya, mereka meminta kita menunggu sampai turunnya template OPK baru kaitan dengan tata kelola atau struktur di perguruan tinggi di lingkungan Kemendikbud, sehingga nanti kita bisa diharapkan dengan adanya OTK tersebut kita bisa menempatkan JF sesuai dengan posisinya. Tapi untuk sementara ini, karena ini juga masih masa transisi di berbagai hal termasuk ESKP ini, maka semua hal yang kaitan dengan kinerja kita itu bisa kita masukkan sebagai laporan di logbook seperti itu, Pak. Mungkin dan bisa kita ajukan di setiap bulan untuk bisa disetujui oleh atasan langsung kita. Oke, Mas Irfan, boleh nambah Mas Irfan? Iya, Bapak. Oke. Ya, terima kasih Mas Irfan atas penjelasannya. Jadi mungkin ini Mas Irfan. Mohon maaf, Bapak, suaranya kurang keras sih, Bapak. Oke, terima kasih Mas Irfan. Oke, dengar Mas Irfan? Halo? Halo Mas Irfan? Jelas. Oke, Mas Irfan, ini terkait dengan kalau kita di SKP manual, di situ ada tugas tambahan, Mas. Oke.
Oke. Apakah nanti kita karena kita ada tambahan tugas sebagai koordinator dan wakil koordinator, apakah itu bisa nanti pada saat capaian itu kita tambahkan sebagai tugas tambahan Mas Irfan? Terima kasih Mas Irfan. Baik Bapak. Jadi untuk tugas tambahan seperti halnya koordinator atau wakil koordinator, selama itu diterbitkan surat tugas dari pimpinan unit kerja, kami kira bisa dicantumkan sebagai tugas tambahan kita di akhir tahun ya Bapak. Jadi boleh. Jadi mungkin tidak hanya satu, mungkin bisa ada beberapa, mungkin selain jadi koordinator, jadi pokja apa dan sebagainya, atau sebagai tim apa dan sebagainya, itu juga bisa dimasukkan. Bahkan tidak hanya itu, untuk kreativitas juga bisa kita masukkan selama itu memang certified atau diakui atau disahkan oleh dalam hal ini oleh lembaga ya Bapak, baik itu di tingkat universitas maupun di kementerian itu sendiri. Saya kira bisa Pak Adi untuk koordinator atau wakil koordinator dijadikan tugas tambahan kita sebagai JF. Saya kira itu Bapak. Terima kasih Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, saya Irfan. Berdasarkan chat, ayo urutan chatnya. Ya Pak. Urutan chatnya. Pertanyaan selanjutnya, mohon penjelasan upaya untuk gabung analisis pengelola keuangan APBN yang tidak bertugas di bidang keuangan. Ada penyesuaian. Kok kelewat aja Mbak Ade? Pak Riono langsung mau nanya live. Pertanyaan dari nomor urutnya saya itu. Riono. Ya. Mohon penjelasan uraian Jakfung analisis pengelolaan keuangan APBN yang tidak bertugas di bidang keuangan umum dan BUMN, apakah ada penyesuaian? Baik, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini memang ada sedikit perbedaan antara apa yang ada di aplikasi mungkin dengan kenyataan hari-hari kita di lembaga, karena memang kebutuhannya berbeda. Jadi ketika kita menggunakan ESKP itu sesuatu yang ideal, artinya memang kita diukur dari jabatan kita. Apabila kita menduduki jabatan fungsional tertentu, maka uraian tugas di sana adalah uraian tugas sesuai dengan Jakfung kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan seperti yang saya sampaikan di awal waktu tadi kita menjawab Pak Adi, maka dari sekian uraian yang ada, mohon nanti dipilih yang memang memungkinkan untuk dilakukan di unit kerja, karena ini faktornya banyak dengan kondisi transisi seperti ini. Sehingga kalau ditanya apakah memang jabatannya sudah ada, tapi apakah jabatan tambahan bisa dimasukkan, itu mohon maaf karena prosesnya juga lama. Intinya kita tidak bisa menambahkan jabatan uraian tugas pada jabatan yang memang bukan pada bidangnya, tetapi mungkin kita bisa masukkan pada logbook harian kita kalau memang tugas kita itu di luar dari uraian tugas kita. Seperti itu mungkin kemarin yang diarahkan. Soalnya di kami sendiri juga sama kondisinya di kepegawaian Ibu, jadi ada beberapa hal yang memang kadang-kadang fungsinya tidak sesuai dengan Jakfung, tetapi itu ternyata boleh tetap dimasukkan. Saya kira kita melakukan dua hal. Yang pertama, tetap kita menyusun ESK berdasarkan uraian tugas kita. Yang kedua adalah melaksanakan pelaporan kinerja kita, baik itu ada hubungan maupun tidak dengan uraian tugas kita. Karena itu akan jadi pertimbangan realisasi dari atasan kita, sehingga nanti atasan diharapkan bisa melihat prosentase dari capaian kinerja kita. Misalnya dengan uraian tugas A dengan realisasi seperti ini, ya ada hubungannya atau tidak ada hubungannya, akan diberi nilai berapa, itu tergantung atasan kita. Selama kita bisa mengkomunikasikan, saya kira kita bisa tetap bekinerja dengan baik. Saya kira seperti itu. Yang penting logbooknya diisi terus.
Seperti itu. Satu hal, jangan sampai logbook kosong ya Bu ya dalam satu hari Bapak Ibu. Jadi kami mohon untuk setiap pegawai tetap mengisi logbook apapun yang dikerjakan. Karena nanti itu sifatnya hanya usulan dan laporan, tetap penilaian itu akan ada di pejabat penilai. Seperti itu. Saya kira itu semoga bisa menjawab. Selanjutnya mungkin Mbak Ade. Mohon penjelasan kapan SKP bisa diinput. Bisa Bapak mulai saat ini, mulai sekarang, mulai besok sudah bisa. Setelah sosialisasi ini bisa langsung diinputkan. Apakah pejabat penilai sudah otomatis ditetapkan oleh sistem ESKP? Kami berproses Bapak. Karena kemarin baru sosialisasi, mulai tadi sampai sekarang kami berproses dan ada satu perpus yang sekarang masih berjalan untuk memasukkan pejabat penilai. Bagaimana jika ASN memiliki keterbatasan kemampuan dalam bidang IT? Mohon Bapak, Ibu, kita harus belajar karena sebagai seorang pegawai kita tidak punya asisten Bapak untuk mengisikan logbook. Jadi wajib bagi kita untuk mengerti IT paling tidak bagaimana memasukkan logbook dan mengisi logbook. Begitu. Semoga bisa menjawab. Bu Ade bisa menambah Bu Ade? Pengisian untuk pertanyaan selanjutnya, pengisian logbook atau ESKP, apa ada batasan di jam kerja? Karena kadang-kadang di luar jam kerja pun ada WA masuk dari kombi untuk persetujuan yang akan seminar proposal atau ujian skripsi alias Google Form. Pertanyaan ini tidak ada batasan waktu Bapak, 24 jam bisa dilakukan selama Bapak memiliki jejaringan. Selama internet tersambung dan bisa membuka ESKP, jadi bisa tetap dilakukan. Begitu. Pertanyaan Pak Haryono, bagaimana dengan lembaga? Lembaga juga sudah kami masukkan Pak untuk pejabat penilainya. Mohon nanti bisa dilihat seandainya ada yang belum terinput, mohon kami diberikan informasi ya Pak, mungkin ada yang terlewat satu atau dua. Pertanyaan lain, apakah pegawai dengan tupoksi sama akan memiliki target dengan jumlah kuantitas yang sama? Kalau dilihat dari pertanyaannya, apakah pegawai dengan tupoksi sama akan memiliki target dengan jumlah yang sama? Tupoksinya sama Pak, tapi targetnya mungkin bisa berbeda tergantung unit kerjanya besar kecil yang mungkin Pak. Kuantitas yang dicapai juga bisa jadi tidak sama Pak. Bisa jadi mungkin kalau di fakultas A karena tupoksinya sama, tapi targetnya beda karena apa? Mahasiswanya banyak, tesnya banyak, atau dosennya banyak. Itu yang membedakan. Mohon pertanyaan yang lainnya, mohon izin bertanya dari FKM terkait pengisian logbook harian, adendum dan realisasi. Tiap hari, apakah ada batasan waktu jam? Untuk adendum itu bisa dilakukan di akhir bulan jika belum dilakukan realisasi. Saya mohon Mas Furqan untuk menjelaskan lebih jelas untuk adendum. Mbak Largi bisa menjelaskan? Saya coba menambahkan di Bapak Ibu, adendum itu bisa dipakai selama belum diusulkan pengajuan realisasi. Jadi selama belum di ACC untuk realisasinya masih bisa mengajukan adendum. Jadi langkah pertama Bapak Ibu adalah pada waktu di akhir bulan itu mengecek apakah data capaian kita itu sudah sesuai dengan target. Nah tadi untuk melihatnya tadi kan bisa dilihat di rincian kegiatan. Nah nanti akan muncul keterangan ini sudah terrealisasi, ini belum, ini terrealisasi, ini belum. Nah nanti bisa diajukan adendum. Nah sebelum mengajukan realisasi tadi itu ajukan dulu adendumnya. Kalau sudah misalkan di approval sama atasannya, baru mengajukan realisasi begitu. Tapi apabila adendumnya kita tidak di ACC misalkan ini, nah kita juga tetap mengajukan realisasi itu Bapak Ibu. Jadi selama belum mengajukan realisasi, adendum masih bisa dilakukan dan adendum dilakukan biasanya di akhir bulan.
dan pengajuan realisasi dilakukan di awal bulan berikutnya. Begitu nggih Bapak Ibu. Pak Yogi yang minta waktu untuk bertanya secara langsung, monggo silakan Pak Yogi. Pak Yogi masih di mute, Pak Yogi, suaranya belum. Oke. Ya, maaf. Ya. Terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kami dari FKG, dari Fakultas Kedokteran Gigi. Pertama, apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kami perlu menambahkan sebagai koordinator. Jadi itu bukan eselon, namun di situ hanya diakui 25% berdasarkan penjelasan dan aturan dari BKM yang pernah kita dengarkan dari sosialisasi. Padahal sebenarnya tusi kita adalah 75% sesuai dengan tusi yang sesuai harus kita lakukan. Itu yang pertama. Terus kemudian sosialisasi ini sudah lewat tengah bulan. Padahal menurut informasi yang disampaikan oleh Mas Irfan, bahwa setiap hari kita harus ngisi logbook. Kemudian penilaian kita nanti di akhir bulan. Di samping itu, kita nanti juga harus bertanggung jawab mensosialisasikan pada staf yang ada di bawah kami. PNS kami di FKG itu bervariasi, ada golongan 1 sampai golongan 3. Nah itu bagaimana kami menjelaskan, dan itu seperti apa yang disinggung oleh teman-teman, ada yang gaptek, ada yang tidak punya laptop, ada yang tidak punya komputer. Dia kadang-kadang mengoperasikannya HP Android hanya terbatas, dia mampu untuk melaksanakan presensi saja setiap harinya. Itu yang jadi PR, padahal kami di sini ditugaskan sebagai penilai, sebagai kontrol. Nah itu bagaimana nantinya untuk menilai setiap harinya. Konsekuensinya kalau salah kami menilai, kalau dia tidak memenuhi target, mereka untuk bulan berikutnya tidak dapat reward berupa mungkin remunerasi atau tukin dan seterusnya. Dan itu nanti kuarternya kami yang jadi beban, kami yang nanti akan disalahkan. Yang pertama, apakah ada kebijakan dari Universitas Jember yang perlu disampaikan ke Kemendikbud untuk ada WES atau istilahnya memaafkan dulu, mungkin 1 bulan ini perlu ada pembelajaran dulu. Kami terus terang menyimak dari ini cukup bingung, cukup sulit karena belum tahu persis, belum pernah menjalankan. Kalau salah nanti ada addendum yang itu nanti jadi ribet. Termasuk teman-teman kami yang kasus-kasus tadi juga bingung, wah tambah ruwet begini. Nah, itu yang sebenarnya jadi PR juga buat kami. Nah, itu yang ini, dan bagaimana nanti menjalankan dengan waktu yang terbatas ini, dan bagaimana nanti ini menurut kami perlu ada pengelompokan nanti setelah kita sosialisasi secara umum. Kami punya saran masing-masing tusi bekerja merumuskan, meskipun nanti ada panduan dari kepegawaian khusus dalam beberapa hari ke depan, kalau itu diperkenankan, karena supaya mereka sesuai dengan sasarannya bisa melaksanakan pekerjaannya dan nanti di kedepannya akan menjadi lebih lancar untuk melaksanakan tugasnya. Terima kasih, Bu Ade. Baik Pak Yogi, terima kasih. Ya, pertanyaannya cukup banyak. Cuma memang saya coba untuk menangkap yang sempat disampaikan beberapa. Kalau saya ada yang lewat mohon diingatkan Bapak. Terkait dengan timeline untuk bulan Januari. Jadi Pak Yogi ngapunten, memang pada saat ini kita sudah berada di pertengahan Januari. Dan perlu diketahui juga bahwa kita menindaklanjuti setiap arahan Kemendikbud sesuai dengan timelinenya. Artinya kalau di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa sosialisasi dari Kemendikbud aja baru kemarin Bapak. Jadi konsekuensi dari SKP Januari itu memang tidak terpenuhinya beberapa hari sebelumnya. Kalau kita praktis laksanakan ini mulai hari ini atau besok, maka mulai tanggal 4 sampai tanggal 18 kemarin itu belum terinput. Tetapi kemarin kami juga matur ini ke kementerian bagaimana dengan posisi bulan Januari. Waktu itu saya juga menelpon sendiri kaitan dengan ini ke tim kinerja sana. Dan memang karena ini memang masa transisi, maka kita tetap diminta untuk mengisi Bapak untuk uraian
jabatan terkait dengan target-target kita di bulan Januari. Tetapi bagaimana dengan realisasinya? Kita isi aja sesuai dengan yang kita kerjakan mulai tanggal 4, mungkin ada yang kita masih ingat, tidak apa-apa. Yang saya tangkap memang ada permaafan untuk bulan Januari, bukan permaafan karena memang dipahami oleh kementerian sendiri bahwa ini memang baru tersosialisasikan di pertengahan bulan Januari. Istilah mereka adalah di bypass, kurang tahu maksudnya diapakan untuk yang bulan Januari ini. Mungkin mereka memahami karena kita juga butuh sosialisasi internal dan sebagainya. Sehingga menurut saya apa yang perlu kita lakukan adalah tetap kita menginput dulu Pak sasaran kerja kita berdasarkan uraian tugas yang ada sambil berlatih, maksud saya seperti itu. Jadi diisikan dulu aja. Yang penting kita sudah memahami sistemnya secara baik dulu. Artinya dari staf mengajukan sasaran kerja, dari pimpinan mulai verifikasi dan memberikan persetujuan atau proof, sehingga nanti seperti yang disampaikan teman-teman tadi, praktis sebenarnya untuk pengisian logbook itu bisa diisikan tidak hanya pada hari H. Ya, bahkan sebenarnya kalau berdasarkan arahan informasi dari tim penilai itu dibuka 1 bulan, Pak. Tetapi tentu saja nggak akan bisa kita laksanakan input data itu sekaligus dalam hari terakhir di bulan tersebut. Makanya alangkah baiknya kalau memang setiap hari kita menginput logbook kita. Intinya artinya apa? Artinya sistem itu tetap dibuka, Pak. Mulai awal Januari sampai akhir Januari besok, sehingga nanti kita punya kesempatan mungkin untuk bisa menginputkan kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan pada setiap uraian tugas yang ada sesuai dengan harinya, seperti itu. Dan saya harapkan memang kementerian akhirnya memberikan sedikit kelonggaran bagi kita bahwa memang ini masih masa transisi dan uji coba, sehingga nanti untuk Januari itu kita diberikan perlakuan khusus untuk penilaiannya. Katakanlah memang terdapat penilaian yang kurang dan sebagainya, ya bisa dipahami karena ini memang masa transisi dan sebagainya. Nanti kita dari Kepegawaian Pusat akan terus mengkontak atau menghubungi PIC dari ESKP di kementerian supaya ini juga menjadi pedoman kita bahwa ESKP yang kita susun dan logbooknya di bulan Januari itu ada semacam pelonggaran untuk realisasinya seperti itu. Kemudian yang kedua kaitan dengan JF yang bertanggung jawab terhadap penilaian seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, bahwa memang ketika ini dampak menurut saya, dampak dari hilangnya jabatan struktural, sehingga memang di kementerian sendiri, kalau saya boleh cerita Bapak, dengan hilangnya jabatan struktural itu praktis penilaian itu dilakukan oleh Kasubag PU dan Kepala Biro SDM mungkin seperti ya. Tetapi memang kelihatannya itu menjadi hal yang tidak mungkin atau terlalu berat, loadnya terlalu banyak seperti itu. Sehingga di lingkungan kementerian sendiri akhirnya memberikan kewenangan penilaian kepada koordinator. Karena pejabat penilai itu bisa didelegasikan kepada siapa aja sebenarnya Bapak. Bisa artinya kedekatan terhadap pelaksanaan fungsi di staf di bawah itu bisa ditunjuk sebagai pejabat penilai. Tetap nanti pejabat penandatangannya adalah pejabat struktural yang ada. Jadi sebenarnya ketika kita diberi kewenangan untuk menilai, tugas kita hanya menilai aja. Kemudian apabila itu memang disetujui kaitan dengan penilaian kita, kalau memang yang dinilai itu tidak puas kan bisa mengajukan keberatan tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Lagi, dan itu bisa kita cari jalan tengah ke atasan-atasan langsung supaya ada solusinya seperti apa. Jadi intinya kita nggak bekerja sendiri Pak untuk menentukan nilai dari capaian SKP dari staf kita. Kita hanya diberi tugas untuk menilai, kemudian kita sudah lakukan secara objektif. Katakanlah memang kalau si staf itu kinerjanya kurang ya kita nilai kurang dan sebagainya. Kemudian kalau dia mungkin merasa keberatan, dia bisa mengajukan kemudian dengan membawa bukti-bukti tambahan dan sebagainya yang bisa kita jadikan dasar perbaikan. Kalau memang masih belum memenuhi menemukan jalan keluar, saya kira kita ada atasan langsung yang bisa menengahi kaitan dengan permasalahan seperti ini. Jadi memang adanya program ESKP ini mau nggak mau memang harus membuat kita lebih kreatif lagi, lebih termotivasi lagi untuk melaksanakan kinerja kita. Karena apa? Karena
apa yang kita kerjakan itu yang kita dapat posisi saat ini, Pak. Jadi ketika kinerja kita buruk, maka reward atau hak kita itu akan menyesuaikan dengan kinerja kita, dan itu tidak perlu menyalahkan orang lain, tetapi kita bisa berkaca pada apa yang sudah kita lakukan. Sistem hanya fasilitas untuk mengukur secara objektif apa yang kita lakukan. Saya kira itu, Pak. Jadi Pak Yogi ngapunten mungkin belum bisa mengcover semua pertanyaan, tapi kurang lebih intinya untuk pejabat penilai bisa ditunjuk dari siapa aja yang memiliki kedekatan terhadap pelaksanaan tugas staf. Yang kedua, kaitan dengan TUSI tetap sudah ada di sistem secara default, tinggal menyesuaikan dengan kondisi unit kerja. Satu itu aja. Ya. Saya kira itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Mbak Adi. Iya. Terima kasih. Bapak Ibu, pertanyaan begitu banyak datang, tapi hanya satu pertanyaan lagi yang dibahas, nanti bisa menyusun ke pertanyaan lainnya, karena kita masih belum pada sesi untuk penilaian. Satu pertanyaan saja yang saya jawab dari Pak Zanoni, hanya atas langsung jabatan fungsional tertentu siapa ya, koordinator atau wadik 2. Padahal jabatan fungsional tertentu tersebut banyak bertugas di bawah wakil dekan 1 atau 3. Apakah pejabat fungsional tertentu yang tidak sesuai dengan keahlian dapat pelatihan khusus terkait dengan tupoksi? Koordinator atau penilai seperti yang sudah kami terangkan tadi, bahwa itu akan ada di sistem yang akan Bapak Ibu ketahui ketika Bapak masuk ke dalam ESKP ini. Pertanyaan apakah pejabat fungsional tertentu yang tidak sesuai akan mendapatkan pelatihan, itu sudah masuk dalam diskusi dengan pimpinan bahwa semua jabatan fungsional akan mendapatkan pelatihan. Mohon bersabar karena pimpinan dalam hal ini Bu Warek sudah mendiskusikan dan sudah mengambil langkah untuk semua jabatan fungsional yang ada untuk diberikan pelatihan. Tapi informasi selanjutnya akan kami berikan menyusul segera setelah ini. Mohon bersabar Bapak Ibu, dan untuk pertanyaan yang lainnya kami hold dulu karena akan Mas Furqan akan memberikan keterangan tentang penilaian. Bu Ade bisa satu aja Bu Ade. Iya Pak Jas, silakan Pak Jas. Izin ya Bu Ade, Pak Budi. Iya Pak. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Kayaknya sedikit ini yang perlu saya mohonkan penjelasan, tapi menurut saya penting. Sebagaimana kita ketahui, JFT ini penilaiannya berdasarkan butir-butir kegiatan, dan di SKP itu berdasarkan angka kredit yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, beberapa di antara kita yang sudah memiliki jabatan fungsional tertentu, seperti saya ini analis kepegawaian ahli madya, kebetulan saya di bidang umum. Nah, tentu pelaksanaan kegiatan-kegiatan saya itu karena SKP. Nah, ini pertanyaan saya, SKP saya berdasarkan perolehan angka kredit atau seperti fungsional umum di SKP-nya nanti. Kalau berdasarkan seperti fungsional umum tidak ada masalah. Tapi kalau SKP saya berdasarkan jabatan fungsional tertentu, artinya capaian kinerja saya berdasarkan angka kredit, dan itu mungkin sama dengan teman-teman yang lain. Bagaimana solusinya kalau seperti itu dengan kondisi pada saat ini? Saya kira itu yang dari saya, Mbak Ade, saya kira mendasar sekali. Terima kasih. Terima kasih Mas Jazuli atas pertanyaannya. Untuk tupoksinya sesuai dengan yang sudah ada di SKP. Untuk mohon bersabar Pak Jazuli, karena Bu Warek sudah merencanakan bahwa nanti kita akan diberikan pelatihan maupun workshop atau FGD bentuknya berkenaan dengan bagaimana yang harus kita lakukan untuk mengisi kewajiban kita dan mendapatkan hak kita terhadap begitu Pak Jazuli. Sedikit diskusi sesuai dengan yang ada di SKP.
TUSI sesuai di SKP. Padahal kalau TUSI di SKP itu Bu Ade kan sudah default dari sistem yang dibangun oleh Kemendikbud. Begitu kita memasukkan jabatan fungsional A, default kegiatan-kegiatannya kan sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Tinggal volume kegiatannya. Nah, misalkan saya jabatan fungsional analis kepegawaian, tentu default butir kegiatan atau rubrik saya sesuai yang ada di Permenpan tentang jabatan fungsional analis kepegawaian. Nah, sedangkan butir-butir kegiatan saya sehari-hari kebetulan banyak yang jauh dari itu. Bagaimana solusinya Bu Ade? Mungkin sama dengan rekan-rekan sebagian yang lain. Makasih Bu Ade. Mohon maaf, Pak Jas, bantu jawab sebentar. Karena ini kelihatannya pertanyaan sama seperti ketika saya jawab pertanyaan Pak Adi tadi. Bahwa yang pertama, ketika kita login sebagai pegawai untuk mengisi SKP, maka TUSI yang keluar adalah TUSI sesuai dengan jabatan kita. Kebetulan jabatan-jabatan yang ada di Universitas Jember sudah kita inputkan semua di sistem, sehingga katakanlah Pak Jas login di sistem, maka tentu saja TUSI yang keluar adalah TUSI analis kepegawaian Madya, seperti itu ya Pak. Nah, memang yang harus kita lakukan adalah satu hal yang kita harus perhatikan adalah kita nggak bisa merubah TUSI itu Pak, karena itu sudah default. Satu itu, yang kedua memang sesuai dengan jabatan. Selanjutnya dari TUSI yang ada kita harus memilih tentu saja TUSI yang memungkinkan untuk kita kerjakan dalam 12 bulan atau 1 tahun ya. Tidak harus semua, tetapi yang memungkinkan untuk kita kerjakan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah nanti di setiap harinya hal yang harus kita kerjakan sesuai dengan dengan uraian tugas? Tidak harus. Tapi idealnya memang harus sesuai. Tetapi kan pekerjaan kita dengan kondisi saat ini banyak tidak sesuainya memang Pak. Dan saya kira semua jenis pekerjaan walaupun itu tidak sesuai dengan TUSI kita, tetap kita bisa masukkan sebagai laporan di logbook. Dan untuk hukum yang memang itu ada di SKP-nya jabatan fungsional tertentu, itu kami masih komunikasikan Pak, karena kemarin kita coba masih belum keluar hukumnya Pak. Sebenarnya kita harapkan itu memang otomatis setiap uraian tugas hukumnya keluar seperti itu. Tetapi ketika saya sendiri nyoba untuk membuka TUSI saya, hukumnya masih belum keluar di sampingnya itu Pak, di kolom paling depannya TUSI itu biasanya keluar di situ. Di sebelah TUSI itu biasanya ada hukumnya yang harus terisi. Kemudian saya buka belum terisi. Apakah progresnya akan segera diisikan? Ini kami juga masih posisinya menunggu. Apakah nanti kita diminta untuk mengisi sendiri, diberi fasilitas atau fitur untuk mengisi sendiri, kita juga masih belum tahu. Tetapi yang jelas yang muncul adalah uraian tugas sesuai dengan jabatan kita. Dan kita memilih jabatan yang memungkinkan untuk kita kerjakan dalam 1 tahun, 12 bulan. Ya. Kemudian yang ketiga, kegiatan harian baik itu yang terhubung atau tidak terhubung dengan terkait atau tidak terkait dengan TUSI kita, semuanya kita masukkan Pak. Biarlah nanti atasan yang menilai apakah memang kegiatan kita dengan TUSI seperti ini bisa direalisasikan sebagai pelaksanaan TUSI dari fungsional kita. Saya kira itu Pak, beberapa hal yang mungkin sementara ini ya, kita harapkan ini segera ada kejelasan dari kementerian sendiri kaitan dengan ini, yang mungkin bisa kita lakukan dalam waktu yang pendek ini. Menurut saya seperti itu. Kalau kita menginginkan langsung ada, kemudian kita kerja sesuai dengan TUSI yang ada di jabatan fungsional kita, saya kira untuk waktu saat ini kita belum memungkinkan untuk seperti itu Pak. Itu kemarin sudah kita sampaikan juga, dan ini juga pertanyaan dari universitas-universitas lain karena kondisinya sama dengan kita. Yang seperti saya sampaikan tadi, kita diminta nunggu untuk adanya prinsip UTK baru sehingga nanti pimpinan bisa memanage kita lebih baik kaitan dengan keberadaan jabatan fungsional yang ada di perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya tambahkan Bu Ade. Oke Bapak Ibu, untuk saat ini pertanyaan kita hold dulu. Mas Furkon akan memberikan pemaparan tentang pejabat penilai, login sebagai pejabat penilai. Monggo Mas Furkon.